Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1. Setiap amal tergantung niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihihima alladainuhuma asahul kutubil musannafati. Dari Amirul Mukminin Abu Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardawbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi dalam kedua kitab mereka yang paling sahih di antara semua kitab hadis. Hadis nomor 2. Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin itala 'alaina rajulun sadidun bayadi siyabi sadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi asarus safari ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن عمرتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرؤساء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi, serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun menjadi heran. Laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan kau beriman pada qadar baik dan buruk. Laki-laki itu kembali membenarkan dan ia berkata lagi, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Nabi berkata, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tentang kiamat. Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping dan ia pengembala kambing,
berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi berkata, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Riwayat oleh Muslim. Hadis nomor 3, Rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami'is shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 4, proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfahu fir ruha wa yu'mar bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sya'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan beliau orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari juga, lalu menjadi mudghah selama 40 hari juga, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan menuliskan 4 perkara yang telah ditetapkan, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka serta bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah selainnya, jika seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 5, larangan bid'ah dalam agama. An Ummil Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawaraddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengadakan hal baru dalam urusan agama yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan berdasar perintah kami, ia ditolak.